Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, seluruh jemaat yang kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, salam khas dari Taiwan, Ping An. Terima kasih. Sering kita mendengar istilah dalam doa kita bertemu. Dalam doa kita bertemu atau dalam doa kita satu. Doa mempunyai kuasa yang besar dalam menyatukan dan mempersatukan setiap orang dari latar belakang sosial budaya dan negara yang berbeda. Seperti HDS tahun ini, tata ibadahnya dibuat oleh wanita Kristen dari Taiwan. Setiap tahun kita selalu memperingati Hari Doa Sedunia dengan tema yang dipilih oleh negara yang berbeda dan menceritakan situasi perempuan yang berbeda-beda pula. Tahun 2023 ini kita memperingati Hari Doa Sedunia di bawah sorotan tema Aku telah mendengar imanmu. Dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 19. Yang secara keseluruhan berbicara tentang doa Paulus yang merupakan kerinduan Allah yang mendalam terhadap orang percaya dalam Kristus. Iman mereka mendatangkan berkat atas kehidupan mereka dan oleh karenanya Paulus berdoa agar Roh Kudus dapat bekerja lebih meningkat dalam diri mereka. Hal ini menunjukkan bahwa betapa eratnya kaitan iman dan doa. Iman terhadap masa depan yang cerah, sesuram apapun kehidupan kita, merupakan sumber berkat yang akan menuntun kita pada persekutuan doa bersama. Situasi di Taiwan khususnya perempuan seperti yang sudah digambarkan secara singkat dalam materi ini merupakan peringatan bagi kita semua akan pentingnya bersatu dan saling mendukung dalam memperjuangkan hak-hak perempuan, bahkan di Taiwan dengan tingkat partisipasi perempuan yang tinggi dan kesadaran gender yang tinggi serta akses mendapatkan pekerjaan dan pendidikan sudah setara dengan pria. Perempuan masih saja diperhadapkan dengan masalah-masalah domestik dalam rumah tangga seperti KDRT. Diperhadapkan dengan pilihan berkarir atau berumah tangga saja dan lain sebagainya. Oleh karena itu perjuangan ini tidak bisa dilakukan secara sendiri-sendiri. Karena ini menjadi pergumulan bersama dan terjadi juga di tengah-tengah kehidupan kita. Kita perlu peka dan menyadari persoalan-persoalan yang dihadapi oleh perempuan di sekitar kita. Karena sekalipun korbannya adalah perempuan, tetapi ini juga berimbas pada tatanan kehidupan bergereja, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga perlu menjadi pergumulan bersama kita tanpa melihat jenis kelamin, status dan latar belakang sosial dan budaya sebagai satu persekutuan dalam Kristus. Kekuatan terbesar kita sebagai persekutuan adalah doa. Doa bisa mempersatukan kita. Doa bisa memberikan kekuatan. Doa bisa memberikan ketenangan dalam kekalutan dan doa mendatangkan berkat. Sedikit kami beritahukan peta dari negara Taiwan dikelilingi oleh lautan. Itulah yang dimaknai dengan warna biru, kain warna biru. Lalu kain warna hijau, Taiwan ditutupi puncak gunung. Kainnya warna kuning dan putih, Taiwan kaya akan sumber daya alam. Bunga khas yang ada di sana adalah bunga lili. Dan keterampilan mereka merangkai bunga dari melipat kertas, inilah hasil karya ibu-ibu kompor origami. Akhirnya selamat merayakan Hari Doa Sedunia. Selamat berdoa bersama dalam kepelbagaian tempat, latar belakang dan budaya. Selamat bersatu dalam doa. Terima kasih telah bersama merasakan dan berempati bersama saudara-saudara kita di Taiwan. Sebagai bentuk kesaksian iman, adapun bentuk rasa empati kita dengan mengumpulkan persembahan nanti yang diantar ke depan di kotak yang tersedia,
yang akan diperuntukkan bagi program kemanusiaan dan pemberdayaan perempuan dan anak di negara-negara anggota HDS yang akan dikirimkan melalui Komisi HDS Internasional dan untuk pemberdayaan perempuan dan anak Indonesia. Selamat merayakan HDS, Tuhan Yesus memberkati. Yahobu. Dari Komite Hari Doa Sedunia, Komisi Perempuan dari Negara Taiwan, atas kasih dan anugerah Tuhan, pencipta alam semesta yang baik dan agung. Kami menyambut saudara-saudara dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Ping An, Ya Ahobu. Tuhan Allah beserta saudara-saudara. Kita akan bernyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1 sampai ayat ketiga. Nyanyikanlah nyanyian baru. Kita dalam persekutuan yang akrab dengan Tuhan, jemaat diundang berdiri. Kita berhimpun dan bersekutu di sini dalam rangka pelaksanaan Hari Doa Sedunia di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama anaknya Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Pertolongan kita ialah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi. Amin. Terpujilah Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang diberikannya kepada Taiwan. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kemuliaannya menyertai kami. Lebih dari 100 tahun yang lalu, para misionaris yang datang kepada Taiwan menyebarkan kabar baik. Banyak orang mendengar Injil dan menerima kasih karunia keselamatan. Biarlah nama Tuhan dipuji, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Sejak abad ke-16,
Taiwan telah dijajah oleh berbagai kekuatan asing dan mengalami konflik etnis, budaya, sosial, politik, dan integrasi. Dengan rahmat Tuhan, orang-orang di pulau ini dapat hidup damai. Taiwan menunjukkan keramahan yang besar dan bersedia membantu dan menjadi berkat bagi sesama. Allah yang murah hati, kami berterima kasih dan memuji Engkau, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Jemaat kami persilakan duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat, kita akan membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama, terambil dari Ulangan pasal 11, ayat 10 sampai ayat ke-17. Begini firman Tuhan. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, bukanlah negeri seperti tanah Mesir dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jerih payah, seakan-akan kebun sayur. Tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung dan berlembah-lembah, yang mendapat air sebanyak hujan yang turun dari langit. Suatu negeri yang dipelihara oleh Tuhan Allahmu, mata Tuhan Allahmu tetap mengawasinya dari awal sampai akhir tahun. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, dan Dia akan memberi rumput di padangmu untuk hewanmu, sehingga engkau dapat makan dan menjadi kenyang. Hati-hatilah, supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Jika demikian, maka akan bangkitlah murka Tuhan terhadap kamu, dan Ia akan menutup langit, sehingga tidak ada hujan dan tanah tidak mengeluarkan hasil. Lalu kamu lenyap dengan cepat dari negeri yang baik yang diberikan Tuhan kepadamu. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan, dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Bapak, Ibu, dan jemaat, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 1. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan pengalaman para perempuan negara Taiwan. Bersama dengan mereka, mari kita berefleksi dan berdoa. Kita dengarkan bersama-sama. Saudari Paucu terkasih, terakhir kali saat kita bertemu di pertemuan itu,
Saya mendengar cerita Anda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kisah iman Anda memengaruhi saya, dan sejak saat itu saya telah mengikuti jejak Anda. Saya telah mencoba mendaur ulang, ikut bergabung dengan upaya pembersihan pantai, dan memilah sampah di rumah. Saya membawa peralatan makan dan cangkir sendiri untuk mengurangi krisis plastik. Yang terpenting, saya mengajari generasi penerus untuk melindungi lingkungan. Kami berharap Taiwan bisa menjadi tanah air bebas nuklir di masa depan. Mari kita belajar bersama untuk menjadi penata layan yang baik atas ciptaan Tuhan. Saudari Fen Chiao yang terkasih, saya telah mendengar tentang iman Anda. Anda seorang wanita pribumi paruh baya, telah menjadi berkah yang luar biasa bagi para wanita dengan usia yang sama. Sebagai ibu rumah tangga, Anda telah mengabdikan diri untuk keluarga Anda selama beberapa dekade. Ketika Anda mencoba mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga, Anda mendapatkan tantangan di tempat kerja. Anda menghadapi diskriminasi karena usia Anda dan merasa tertekan untuk menerima aturan sosial terhadap perempuan. Anda merasa mengabaikan tanggung jawab mengurus keluarga Anda, sementara mengurus keluarga adalah alasan Anda mencari pekerjaan. Menghadapi dilema, Anda mempercayai bimbingan Tuhan dan menemukan jalan untuk menghidupi keluarga Anda dengan mengajarkan tenun tradisional dan menjaga budaya suku Anda. Potensi dan kekuatan kreatif Anda kini semakin berkembang. Kesaksian hidup Anda adalah berkat luar biasa yang mengilhami banyak saudari di luar sana. Kak Jojo yang terkasih, ketika masih muda, ayah Anda meminta Anda mendapatkan pekerjaan, alih-alih membiarkan Anda melanjutkan pendidikan. Dari sudut pandangnya, anak perempuan tidak membutuhkan pendidikan tetapi untuk menikah. Namun, Anda bersikeras untuk melanjutkan studi. Anda meminta Tuhan memberi Anda hikmat untuk berbicara dengan ayah Anda sehingga dia bisa berubah pikiran. Anda berdoa agar dia dapat memahami bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas pendidikan. Lambat laun, ayah Anda mengerti bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Setelah lulus, Anda pergi bekerja. Kemudian, atasan Anda memandang rendah perempuan terpelajar dan profesional. Sekali lagi, Anda mencari hikmat Tuhan yang melawan tekanan dan berkomunikasi dengan atasan Anda untuk mengukur kinerja wanita dan pria tanpa bias gender. Anda menyadari bahwa ini adalah jalan yang panjang sampai diskriminasi gender berakhir. Tetap saja Anda tidak menyerah dan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Saudari Paul yang terhormat, sebagai petugas kebersihan rumah sakit di garis depan selama pandemi COVID-19, Anda mempertaruhkan nyawa untuk membersihkan dan mensanitasi kamar pasien di rumah sakit. Anda tidak pulang setelah bekerja karena Anda tidak ingin mengambil resiko menulari ketiga anak Anda yang masih kecil. Berjuang dengan penghasilan yang sedikit, Anda masih perlu menyewa kamar dan tinggal di sana untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Selama masa isolasi, Anda tidak bisa mengurus keluarga, sehingga Anda merasa frustrasi dan kesepian. Saya sangat terkesan dengan pengorbanan yang Anda lakukan dan berdoa untuk Anda dengan sungguh-sungguh, berharap Tuhan sumber kehidupan dan saya juga
akan menjadi sumber kekuatan bagi Anda. Saudari Daikon yang terhormat, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan atas pemulihan Anda dari rasa sakit yang disebabkan oleh pelecehan verbal dan seksual yang Anda derita saat Anda masih kecil. Penderitaan yang tak tertahankan membuat Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas untuk mendapatkan cinta? Kemudian seorang guru datang untuk menyelamatkan Anda ketika usia Anda 14 tahun. Anda mendapat dukungan dari pekerja sosial dan orang-orang yang peduli pada Anda. Melalui mereka, Anda mengalami kasih Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Meskipun mengalami derita masa lalu yang menyakitkan, Anda menolak untuk diam. Anda mengungkapkan kisah Anda dengan tulisan dan lukisan. Anda ingin mendorong para perempuan yang menderita kekerasan mental dan fisik untuk percaya kepada Juru Selamat kita, untuk menolak semua label negatif, dan untuk menciptakan gambaran baru. Sekarang, Anda adalah ibu dari 2 anak dan telah menjadi berkat bagi mereka dan bagi banyak orang. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa kami seperti para perempuan penuh iman yang membawa keluh kesah tentang perjuangan dan harapan mereka melalui surat-surat mereka. Mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan, tetapi diperdayakan oleh kebijaksanaan daripadamu. Kami tidak sendirian, karena Engkau senantiasa mendengarkan. Kami berterima kasih atas kehadiran, bimbingan, dan perlindungan-Mu saat kami berjalan melewati lembah bayang-bayang kelam. Kiranya terus memuliakan-Mu dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Demikianlah pengalaman para perempuan negara Taiwan. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 356 ayat 1 dan 2. Tinggallah dalam Yesus. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Jemaat diundang berdiri. Allah yang pengampun, kami mengakui dosa-dosa kami kepadamu. Kami berdosa terhadap Engkau. Kami telah gagal merawat tanah yang Engkau percayakan kepada kami dan telah menggunakannya dengan cara yang tidak benar, yang menyebabkan polusi dan kepunahan berbagai spesies. Ya Tuhan, kami egois dan tinggi hati. Kami telah mengabaikan martabat hidup manusia. Kami juga mengabaikan kebutuhan minoritas, migran dan imigran,
kami mendengar jeritan dari alam, wanita, anak-anak, dan orang muda, tetapi kami belum cukup berbuat untuk menanggapi rahmat yang kami terima. Tindakan kami ini telah menyebabkan banyak orang tertindas dan menderita. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 42, Tuhan kasihani. Dan benar, kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, membersihkan dosa-dosa kami, dan membantu kami hidup dalam terang. Kiranya Engkau memberi kami roh kebijaksanaan dan hikmat agar kami mengenal-Mu dan semakin dipenuhi dengan kasih dan iman. Kiranya Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengetahui kebesaran kekuatan-Mu yang tak terukur. Amin. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Pembacaan firman Tuhan dari Perjanjian Baru terambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 1 sampai ayat 10. Demikian firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba dengan tidak melalui pintu, tetapi dengan memanjat tembok, ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok. Tetapi siapa yang masuk melalui pintu, ia adalah gembala domba. Untuk dia penjaga membuka pintu, dan domba-domba mendengarkan suaranya, dan ia memanggil domba-dombanya masing-masing menurut namanya, dan menuntunnya keluar. Jika semua dombanya telah dibawa keluar, ia berjalan di depan mereka, dan domba-domba itu mengikuti dia, karena mereka mengenal suaranya. Tetapi seorang asing pasti tidak mereka ikuti, malah mereka lari daripadanya, karena suara orang-orang asing tidak mereka kenal. Itulah yang dikatakan Yesus dalam perumpamaan kepada mereka, tetapi mereka tidak mengerti apa maksudnya ia berkata demikian kepada mereka. Maka kata Yesus sekali lagi, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Sedemikian jauh pemberitaan firman Tuhan. Barang siapa yang bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekarang diberi kesempatan kepada jemaat untuk menyerahkan persembahan syukur yang pertama, kedua, dan ketiga, serta persembahan hari doa sedunia yang diantar ke depan. Bagi jemaat yang mengikuti dari rumah, dapat menyerahkan atau mentransfer persembahan melalui scan barcode pada layar monitor atau transfer ke nomor rekening BNI BNKP Jemaat Jakarta
dengan mengingat firman Tuhan yang mengatakan, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Sambil persembahan dikumpulkan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 1 sampai 4, hidup kita yang benar. Dalam susah saya
syukur kepada Tuhan, jemaat diundang berdiri. Kita bernyanyi dari Kidung Keesaan nomor 386 ayat 1, 2, dan 5, Tuhan inilah persembahan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih atas anugerah yang Engkau berikan kepada kami. Engkau telah memberkati keluarga kami, memberkati pekerjaan dan usaha kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu atas kesempatan yang Engkau berikan kepada kami untuk menyampaikan persembahan kami. Kami sadar ya Bapa, apa yang kami berikan tidak sebanding dengan berkat-berkat yang telah Engkau berikan kepada kami. Untuk itu kami mohon kepadamu, berkatilah persembahan ini agar menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Bapa di surga, berkati dan berikan hikmat kebijaksanaan bagi yang mengelola persembahan ini, agar dapat digunakan seturut dengan kehendak Bapa di surga. Terpuji nama-Mu, Bapa di surga, haleluya, amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, saatnya kita akan mendengarkan kesaksian pujian berupa kor dan vokal grup. Yang pertama, kor dari Komisi Perempuan, dan selanjutnya nanti dari BPMJ beserta keluarga.
Selanjutnya vokal grup dari BPMJ beserta keluarga.
Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 144B, Suara Yesus Kudengar. kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus kita berdoa. Allah Maha Besar, Allah yang kami sembah melalui Tuhan Yesus, kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami merasakan kasih setiamu yang tidak pernah habis dan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Seminggu lamanya kami boleh lewati bersama dengan Sang Gembala. Engkau terus menuntun, menjaga dan memelihara kami, memberikan kekuatan bagi kami dalam segala perkara yang kami alami. Sungguh Engkau Allah yang ajaib dalam hidup kami. Terima kasih Bapa jika pada hari ini kami boleh bersama di rumah ibadah ini. Terlebih kami boleh melaksanakan hari doa sedunia. Dan sekaligus pada hari ini kami akan melaksanakan perayaan HUT Komisi Perempuan Jemaat BNKP Jakarta yang ke-55. Ya Bapa di surga, biarlah acara ini, biarlah ibadah ini benar-benar menjadi kemuliaan Tuhan. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami percaya dan mengimani, melalui kebenaran firman Tuhan kami kembali diberi petunjuk untuk melakukan apa yang baik di mata Tuhan. Bahkan melalui kebenaran firman Tuhan kami diperbaharui. Kami akan melakukan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi seluruh umat-Mu, bukakan hati dan pikiran mereka, sehingga firman ini bisa dimengerti dan bisa dilakukan dalam hidup. Hamba-Mu Engkau urapi dan berikan hikmat. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang menjadi bahan renungan hari ini sesuai dengan perikopen BNKP terambil dari Mazmur 100 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Demikian firman Tuhan, pujilah Allah dalam baitnya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menciptakan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya.
masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur ke dalam pelatarannya, dengan puji-pujian bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, Shalom, Yahobu. Hari ini kita bersuka cita di mana kita bisa melaksanakan hari doa sedunia. Saya melihat tadi ibu-ibu luar biasa semangatnya ya. Tadi rame benar yang datang untuk mempersembahkan kor. Dan bukan hanya itu, cantiknya luar biasa. Saya lihat tadi bapak-bapak semangat melihat ibu-ibu. Ya, nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, tema hari ini adalah bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Kalau tema daripada hari doa sedunia adalah aku telah mendengar tentang imanmu. Tetapi kita fokuskan bersukacita karena pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan menjadi alasan yang paling mendasar untuk bersukacita dan bersyukur di hadapan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan bukan saja atas manusia yang diciptakan Tuhan yang segambar dan serupa dengannya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, Dia juga memelihara alam semesta ini. Tadi dalam pembacaan pengalaman saudara-saudari kita perempuan di Taiwan, dia memberikan dan mereka memberi pesan. Bagaimana kita juga memelihara lingkungan kita. Kalau Tuhan memelihara kehidupan ini, memelihara kehidupan kita, maka kita punya kewajiban memelihara lingkungan hidup kita. Itu adalah rumah kita. Pemeliharaan Tuhan bukan saja hanya mencakup segala kebutuhan jasmani. Sering sekali kalau kita bicara soal pemeliharaan Tuhan, orang melihat ini soal ekonomi, ini soal kebutuhan, terpenuhi kebutuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudari, pemeliharaan Tuhan juga sangat Dia lakukan dalam kehidupan rohani kita. Bukan hanya masalah minuman, makanan, sandang pangan, tetapi Dia menolong kita, menjaga kita, melindungi kita, menguatkan kita, bahkan menyelamatkan kita. Dan itulah yang kita peringati kemarin ya. Bagaimana Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya sudah sampaikan minggu kemarin itu bahwa dimanapun agama di dunia ini, tokoh agama manapun, belum ada tokoh agamanya, nabinya yang bangkit dari antara orang mati. Itu membuktikan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah bagian daripada Tuhan memelihara kehidupan rohani kita. Tuhan tidak membiarkan kita binasa Bapak Ibu. Tetapi Dia mengangkat kita, Dia menyelamatkan kita dari belenggu dosa. Sungguh sempurna dan luar biasanya pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Atas dasar itulah Bapak Ibu Saudara-saudari, pemazmur menyampaikan bahwa supaya bersorak-sorai, bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan.
Bapak Ibu Saudara-saudari, semakin seseorang menyadari bagaimana pemeliharaan Tuhan terhadap hidupnya, bagaimana kasih setia Tuhan dalam hidupnya, bagaimana kebaikan Tuhan dalam hidupnya, maka dia bersorak-sorai di hadapan Tuhan, bersukacita di hadapan Tuhan, dan bersyukur kepada Tuhan. Bersorak-sorai, bersukacita adalah suasana hati yang penuh penyembahan di hadapan Tuhan. Jadi bukan hanya badannya kita yang di sini, tapi hatinya kita kemana-mana. Sering sekali kan Bapak Ibu Saudara-saudari, kita memang ada di sini, tapi hati kita kemana-mana. Itu namanya bukan menyembah Tuhan dengan sukacita, bukan menyembah Tuhan bersorak-sorai, dan bukan bersyukur di hadapan Tuhan yang demikian. Tetapi menyembah Tuhan dengan bersorak-sorai, bersukacita. Seluruh kehidupannya, hatinya menyembah Tuhan. Ada semangat yang luar biasa yang boleh kita bawakan di hadapan Tuhan. Merasakan kehadiran Tuhan itu dalam diri kita, dalam hati kita. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari, orang yang merasakan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya, dia menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dan tentu dengan penuh ucapan syukur. Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau kita lihat tadi disampaikan oleh pemazmur, alasan memuliakan Tuhan, alasan memuji Tuhan, alasan untuk bersyukur kepada Tuhan, kita lihat tadi ayat ketiga. Ketahuilah bahwa Tuhan Allah dialah yang menjadikan kita. Hidup kita ini adalah dijadikan oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Sekalipun ada yang mengatakan manusia itu berasal dari apa? Itu menurut evolusi Charles Darwin. Berasal dari kera katanya. Itu menurut teorinya. Tapi keyakinan orang-orang percaya, keyakinan orang-orang Kristen bahwa kita manusia itu adalah diciptakan oleh Allah, segambar dan serupa dengan Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, jangan merusak gambar dan rupa Allah di dalam diri kita. Karena kita sudah ditebus, karena kita sudah diselamatkan, karena kita sudah diperbaiki. Dan itu yang saya katakan kemarin. Tuhan Yesus menjadi bengkel. Dia sudah memperbaiki kita dan sudah menyelamatkan kita. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Itu alasan kenapa kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Berikutnya adalah dialah dan punya dialah kita ini. Hidup kita adalah punyanya Tuhan. Kemarin saya berkhotbah untuk menguburkan orang meninggal. Saya katakan begini, bahwa kalau kita hidup di dunia ini, itu adalah milik Tuhan. Kalaupun kita hidup di dunia ini adalah untuk Tuhan, maka hidup kita harus berkenan kepada Tuhan. Hidup kita harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Tetapi kalau kita mati, ya mati untuk Tuhan. Jadi ada dua kan? Kalaupun kita hidup, kita hidup untuk Tuhan. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena kita adalah miliknya Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, saya percaya kita sudah menyadari itu. Bahwa hidupku, hidup Bapak Ibu Saudara-saudari adalah milik Tuhan. Ada amin? Bahkan segala sesuatu yang kita miliki. Segala sesuatu yang kita miliki adalah milik Tuhan.
Kepunyaan Tuhan hanya saja kita dititipkan kepada kita. Termasuk istri. Itu hanya titipan ya Bapak Ibu ya. Suami juga hanya titipan. Harta juga hanya titipan. Anak juga hanya titipan. Semua itu adalah miliknya Tuhan. Jangan kita mengambil hak Tuhan. Kita pikir itu punyaku semua dunia ini. Punyaku istriku, punyaku suamiku, punyaku anakku, punyaku semua harta. Itu hanya titipan Bapak Ibu. Kalau kita menyadari semua itu adalah milik Allah, hidup adalah milik Allah, maka kita jadikan sebagai apa? Kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari, itu alasan kenapa kita memuji Tuhan, kenapa kita memuliakan Tuhan. Dan berikutnya adalah umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Kita ini adalah domba-dombanya Tuhan. Dan itu sering digunakan oleh pemazmur ya. Kalau kita baca dalam Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, sekalipun aku berjalan di lembah kekelaman, Dia menyertai aku. Bapak Ibu saudara-saudari, kalau Tuhan yang menjadi gembala kita, berarti Dia yang menuntun kita, Dia yang memelihara hidup kita, Dia yang menjagai kita, Dia yang menguatkan kita, Dia yang memberikan semangat dalam menjalani kehidupan kita. Kemarin saya sampaikan juga dalam penghiburan, saya katakan begini, bahwa semua orang ada lembah kekelaman yang dia lewati. Dan itu saya tulis kemarin di renungan ya, saya sampaikan di renungan ini, saya sudah kirim. Sebenarnya kita ini semua ada lembah kekelaman kita. Tetapi Bapak Ibu saudara-saudari, kita hanya berjalan melewati itu. Ada sang gembala yang bersama dengan kita. Harus Bapak Ibu yakini, harus Bapak Ibu percayai bahwa ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita dalam melewati perjalanan kehidupan kita. Dia adalah gembala yang baik. Dia selalu menyertai perjalanan kehidupan kita. Oleh karena itu kita tidak perlu takut. Dan itulah yang menjadi jaminan Bapak Ibu saudara-saudari. Kita bisa optimis menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Karena apa? Ada gembala yang baik. Ada gembala yang luar biasa. Yang begitu dekat dengan kita. Yang selalu menuntun dan menjaga, memelihara kehidupan kita. Dan berikutnya Bapak Ibu saudara-saudari, kenapa kita memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan? Ayat 5, sebab Tuhan itu baik. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Ini jaminan Bapak Ibu. Coba kalau misalnya ayat ini dikatakan, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya hanya sampai besok. Apa yang terjadi sama kita? Putus asa. Atau misalnya diubah ayat ini, sebab itu Tuhan itu baik, kasih setianya hanya 1 tahun ini. Apa yang terjadi? Kita akan mengalami keputusasaan. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Itulah yang membuat kita punya pengharapan. Ada amin Bapak Ibu? Karena kasih setianya selama-lamanya. Tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh waktu. Tidak dibatasi oleh ruang. Kasih setia Tuhan itu selama-lamanya. Dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Itu artinya jangan pernah khawatir soal bagaimana ya masa depan anak-anak saya. Sering sekali kan kita khawatir soal
kehidupan anak-anak kita. Bagaimana kehidupan anak-anak kita nanti, bagaimana dia bisa bekerja, bagaimana masa depannya. Tapi firman Tuhan hari ini, dia memberi janji kepada kita bahwa kasih setia Tuhan juga turun-temurun, termasuk kepada anak-anak kita. Persoalannya adalah apakah kita percayakan kehidupan mereka, kehidupan kita kepada Tuhan. Apakah yang menjadi andalan kehidupan kita adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui perenungan firman Tuhan hari ini, kalau ini menjadi alasan kita bersyukur kepada Tuhan, maka kita begitu semangat, dan bahkan seluruh kehidupan kita, seluruh apa yang ada kepada kita, kita jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Tuhan yang memanggil kita untuk hidup, maka percaya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Sekali lagi, Tuhan yang memanggil kita untuk hidup, maka percaya bahwa Tuhan akan bertanggung jawab atas hidup kita. Jadi Tuhan itu tidak membiarkan kita. Tuhan tidak mau atau tidak mau mempedulikan kita. Tetapi Allah itu peduli dan mengerti dengan segala keberadaan kita. Yang kedua, Tuhan adalah gembala yang baik. Maka ikutilah bimbingan tuntunannya. Jadilah domba-domba yang menuruti kehendak gembala. Jangan menjadi domba yang memberontak. Tola mana beso domba ya dai itaru kepalanya. Sobo tahu. Baso nasa domba nai domba si sotadu. Ihai ke terdunia ke kepalanya. Ya. Jadilah domba yang mau menurut kepada gembala. Mengandalkan gembala, mengikuti gembala, dan tentu rendah hati di hadapan gembala. Bapak, Ibu, saudara-saudari, tentu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kita diberi penguatan bahwa Tuhan itu begitu luar biasa dalam memelihara kehidupan kita. Oleh karena itu kita bersukacita di hadapan Tuhan dan bersyukur kepadanya. Kiranya firman ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Ayat hafalan kita terambil dari Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Mari kita sama-sama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Kiranya Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang boleh kami renungkan. Engkau mengingatkan kami bahwa Engkau yang memelihara kehidupan kami. Engkau yang selalu memberikan apa yang kami butuhkan. Engkau begitu setia dalam perjalanan hidup kami. Oleh karena itu kami bersukacita di hadapan-Mu. Kami bersorak-sorai. Kami memuji Engkau. Kami bersyukur kepadamu atas itu semua. Bukan hanya Engkau mencukupkan apa yang kami butuhkan secara jasmani, tetapi Tuhan mencukupkan kebutuhan rohani kami. Bahkan Engkau menyelamatkan kami. Engkau tidak rela kami binasa, tetapi Engkau memberi kehidupan bagi kami. Terima kasih Bapa, jika pada hari ini kami boleh menikmati firman-Mu, dan Engkau tanamkan di dalam hati kami, supaya itu kami pedomani, kami lakukan, dan kami semakin berakar di dalam Tuhan.
Terima kasih Bapa, dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bersama dengan orang Kristen di segala abad dan tempat, mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita. Jemaat diundang berdiri. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita akan mendengarkan kembali kesaksian pujian berupa kor dan vokal grup. Yang pertama dari Lans Plus. Lembah
Asalah arode Baba mati, Baba netena kenia Daya Bamati me Eoya norode Ila sari belala Asalah arode Baba mati, Baba netena kenia Baba mati, Baba netena kenia Selanjutnya dari Komisi Perempuan.
Bapak, Ibu, dan seluruh jemaat, saatnya kita mendengarkan warta jemaat yang disampaikan oleh majelis. Shalom, Ping An, Ya'ahobu. Majelis Jemaat BNKP Jakarta mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah, terlebih khusus kepada saudara yang baru pertama kali mengikuti ibadah di gereja dan di rumah. Selamat datang dan selamat beribadah juga kami ucapkan untuk hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yaaman Zega STH Emin, Sekum BNKP Jakarta, Ibu Pendeta Weli Gule, STH, Pendeta Fungsional BNKP Gunung Sitoli yang bergabung pada ibadah hari ini, dan selamat merayakan Hari Doa Sedunia untuk kita semua, dan selamat merayakan Hari Ulang Tahun Komisi Perempuan BNKP Jakarta yang ke-55 tahun. Kiranya ibadah pada hari ini membawa berkat dan kekuatan bagi kehidupan iman kita. Pelayan ibadah pada Minggu 7 Mei 2023, pengkhotbah Ibu Pendeta Leliser Jalin Harefa STH, liturgos Ibu Inanoni Zendate, ibadah dalam bahasa Indonesia. Persiapan ibadah akan dilaksanakan pada hari Kamis pukul 19 WIB di ruang ibadah gereja BNKP Jemaat Jakarta. Pelayan ibadah Komisi Pelayanan Anak dapat kita lihat pada warta jemaat. Komisi Ibadah dan Evangelisasi diberitahukan latihan paduan suara gabungan BNKP Jemaat Jakarta akan dilaksanakan pada hari Jumat 5 Mei 2023 pukul 19 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap Bapak Ibu anggota paduan suara gabungan dapat mengikuti kegiatan dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Komisi Pembinaan dan Pendidikan. Diberitahukan kembali bahwa Komisi Pembinaan dan Pendidikan BNKP Jemaat Jakarta akan melaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada para pelayan, yaitu seluruh SNK, ketua, sekretaris, dan bendahara komisi-komisi, SNK seumur hidup, ketua dan anggota BPPJ, seluruh guru sekolah minggu dan sekolah sidi, serta utusan warga di Resort 45. Pembinaan ini akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 pukul 9 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Lingkungan 6. Diberitahukan ibadah atau PA lingkungan 6 sekaligus pengucapan syukur akan dilaksanakan di rumah keluarga Ama Inatania Hulu, Komplek IPTN Cibubur, Harjamukti Cimanggis, Depok, pada hari Sabtu 6 Mei 2023 pukul 10 WIB. Diharapkan kepada segenap anggota lingkungan 6 dapat mengikuti ibadah dimaksud. Pengumuman ini merupakan undangan resmi. Berita kelahiran. Telah lahir anak kedua laki-laki dalam keluarga Ama Ina Kim Zanroto, lingkungan 2,
pada hari Selasa 25 April 2023 di Rumah Sakit Santo Yusuf Jakarta Utara, ibu dan anak dalam keadaan sehat. Pemberkatan pernikahan pengumuman kedua. Mohon dukungan doa atas rencana pemberkatan pernikahan kudus kepada saudara-saudari tersebut di bawah ini. Zelima Nazara, laki-laki anggota jemaat Gereja Yesus Kristus Tuhan Kelapa Gading. Perempuan Frederika Yaurita Waruwu, anggota jemaat lingkungan 3 BNKP Jakarta Resort 45. Yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 6 Mei 2023 pukul 9.30 WIB di Gereja BNKP Jemaat Jakarta Resort 45. Persembahan persepuluhan. Disampaikan bahwa kesempatan bagi warga jemaat untuk menyampaikan persembahan persepuluhan akan dilaksanakan dalam ibadah Minggu 7 Mei 2023. Marilah dengan sukacita memberi yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan kita Yesus Kristus. C.U. Nowida Niferizato. Diberitahukan rapat anggota tahunan C.U. Nowida Niferizato akan dilaksanakan pada hari Minggu 7 Mei 2023 pukul 13 WIB di Gedung Gereja BNKP Jemaat Jakarta. Diharapkan kepada segenap anggota CU, pengurus dan pengawas, Majelis Jemaat BNKP Jakarta dan BPMJ BNKP Jakarta dapat mengikuti rapat dimaksud pengumuman ini merupakan undangan resmi. PGI Wilayah DKI Jakarta. Berdasarkan surat dari PGIW DKI Jakarta nomor 128 PGIWJ 8423 tanggal 17 April 2023 perihal perayaan HUT ke-58 PGI Wilayah DKI Jakarta, maka diberitahukan kepada Komisi Pelayanan Anak, Korempa, Komisi Perempuan dan Komisi Bapak untuk ikut serta pada kegiatan yang akan dilaksanakan dalam memeriahkan HUT dimaksud. Laporan keuangan. Laporan penerimaan dan pengeluaran minggu ini 21 April 2023 sampai dengan 28 April 2023. Total penerimaan 10.462.855 rupiah. Total pengeluaran 30.598.335 rupiah. Saldo akhir per 28 April 2023 180.303.342 rupiah 20 sen. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada anggota jemaat yang telah menyampaikan dan memberikan persembahan. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan melimpahkan berkat-Nya bagi saudara dan keluarga. Jemaat yang berulang tahun minggu ini periode 24 sampai dengan 30 April 2023 sejumlah 21 orang. Atas nama majelis mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, dan Tuhan Yesus memberkati. Kita dapat membaca renungan harian dalam Warta Jemaat. Demikian Warta Jemaat. Bapak, Ibu, dan jemaat yang terkasih, kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 413 ayat 1 dan 2. Tuhan pimpin anakmu. Agar tidak tersesat akan jalan
kita berdiri, kita akan berdoa syafaat. Sebelumnya kita akan bersaut-sautan. Ya Tuhan, Taiwan telah terjebak dalam perebutan negara adidaya. Mereka telah terisolasi dari komunitas internasional selama beberapa dekade. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh komunitas internasional, Taiwan telah mencoba yang terbaik untuk membantu dunia dalam bidang pertanian, teknologi, kedokteran, dan bantuan kemanusiaan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada setiap orang Taiwan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kami percaya Engkau akan membuat Taiwan menjadi berkat bagi dunia ini. Penghibur ilahi, Engkaulah Tuhan atas dunia. Kami berpegang teguh dan membawa diri kami dan bangsa Taiwan ke dalam rengkuhan-Mu, serta memohon perlindungan atas kami di dalam kelemahan kami, sebab Engkaulah kota benteng dan tempat perlindungan kami. Kami hendak melawan kekuatan akan ketidakadilan yang ada di negara kami. Berilah kami kemampuan dan keberanian demi pulau serta negara yang kami cintai ini. Tuhan Pencipta yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah mempercayakan sebuah dunia menakjubkan yang kaya akan sumber daya alam ini kepada kami. Namun kami mengabaikan tangisan dari bumi yang kami diami ini, dan akibatnya kini kami harus berhadapan dengan berbagai masalah ekologis, polusi udara dan air, krisis pembuangan limbah, pemanfaatan lereng bukit yang berlebihan, perusakan habitat dan perubahan iklim. Ya Tuhan sumber kehidupan, kiranya kebaikan-Mu memenuhi hati kami, membimbing kami untuk menjaga bumi. Kami berdoa agar kami dapat hidup dalam persatuan yang penuh cinta dan kedamaian dalam konteks keragaman etnis dan budaya, seperti negara Taiwan dan di tempat lain di dunia. Allah yang penuh kasih, Engkau menciptakan bumi menurut gambar-Mu. Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu sendiri dan telah memberkati kami. Engkau melihat bahwa itu baik adanya. Kami berdoa untuk perempuan dan anak perempuan yang membawa cinta dan keadilan ke dalam dunia. Roh Kudus, tolong beri kami hikmat untuk memperjuangkan mereka yang terpinggirkan dan tertindas, yang miskin dan tidak berdaya. Beri kami keberanian untuk berbicara untuk mereka dan menginspirasi para pemimpin untuk menciptakan tempat yang lebih aman bagi perempuan. Tuhan yang Maha Kuasa, lindungilah persekutuan dan komunitas kami dari bencana dan penderitaan. Sembuhkanlah jiwa setiap orang dan buatlah mereka merasakan cinta. Kita berdoa. Bapa, terima kasih jika pada saat ini kami boleh beribadah, kami boleh melaksanakan hari doa sedunia, dan juga hari ini kami boleh merayakan hari ulang tahun Komisi Perempuan Jemaat BNKP Jakarta yang ke-55. Kiranya semua acara ini menjadi kemuliaan Tuhan. Kami bersyukur atas firman-Mu Bapa, bila itu menjadi kekuatan baru bagi kami. Saya berdoa buat seluruh umat Tuhan, warga Jemaat BNKP Jakarta, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah, baik orang tua maupun anak-anak. Tuhan sertai, Tuhan lindungi, Tuhan jaga, Tuhan berikan segala apa yang mereka butuhkan. Berkati keluarga anak-anak mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan pribadi lepas pribadi. Kami percaya Engkau Allah yang mengerti dan peduli, dan Engkau akan memberikan jalan keluar kepada umat-Mu. Ya Bapa di surga, saya berdoa buat seluruh kegiatan yang kami laksanakan dalam minggu ini. Seluruh pelayanan Tuhan berkati, seluruh para pelayan Tuhan persiapkan, seluruh jemaat Engkau berikan hati yang rindu untuk bersekutu, memuji dan memuliakan Tuhan. Saya berdoa juga buat saudara-saudari, orang tua, dan anak-anak kami yang berulang tahun dalam minggu ini.
Tuhan yang memberikan sukacita dan kebahagiaan bagi mereka. Tuhan yang memberikan masa depan yang lebih baik bagi mereka. Bahkan mereka semakin dewasa di dalam Tuhan. Hidup mereka jadikan untuk kemuliaan Tuhan. Apapun yang menjadi harapan-harapan mereka, Tuhan yang mengabulkan dan yang memberinya bagi mereka. Saya berdoa juga buat saudara-saudari kami yang bersukacita karena Engkau memberikan seorang anak di tengah-tengah keluarga mereka, yaitu keluarga Bapak Amaina Kim Zindate. Biarlah Engkau berkati anak ini dan Engkau berikan hikmat kepada orang tua dalam membesarkan anak yang telah Engkau titipkan ini. Saya juga berdoa buat pemberkatan nikah saudara kami Frederica dan Zelima yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu ini. Tuhan berkati, berikan persiapan kepada mereka. Dalam mereka boleh berjanji di hadapan Tuhan menjadi keluarga yang takut akan Engkau. Demikian juga saya berdoa buat orang-orang tua kami, saudara-saudari kami yang berada di dalam sakit penyakit. Tuhan Yesus, Engkau yang menghampiri mereka. Saya berdoa secara khusus buat Bapak Amanoni, di mana beberapa hari yang lalu dia masuk rumah sakit. Tapi puji Tuhan Engkau telah menolong sehingga dia sudah kembali ke rumah. Sekarang dalam proses pemulihan. Kami percaya tumpangan tangan Tuhan Engkau boleh menyembuhkannya, memberikan kekuatan baru kepada orang tua kami ini. Biarlah boleh dia menjalani kehidupannya hanya karena pertolongan, hanya karena kekuatan dari Tuhan. Terlebih kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu orang-orang tua kami, saudara-saudari kami yang dalam sakit penyakit oleh karena kelemahan fisik yang mereka alami. Bapak Amarista, Bapak Amarisda, Bapak Amahelen, kami percaya Tuhan yang selalu menopang mereka. Sekalipun fisik mereka tidak bisa datang di sini, tapi kami percaya Engkau boleh menguatkan iman mereka. Engkau memberikan pengharapan kepada mereka. Dan biarlah keluarga mereka juga Engkau tolong dalam mengurus mereka. Demikian juga Bapak Ama Grace, Bapak Ama Keiko. Tuhan yang selalu memberikan kekuatan dan kesehatan. Dan biarlah mereka boleh menjalani hari-hari mereka hanya karena tuntunan dan perlindungan dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Inilah seluruh persembahan yang telah dikumpulkan hari ini. Saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau terima, Engkau jadikan sebagai kemuliaan-Mu, dan Engkau balaskan berlipat ganda kepada umat-Mu dalam segala hal, dalam keluarga, dalam kehidupan anak-anak mereka, dalam pekerjaan dan usaha mereka. Terima kasih Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian ini. Kami akan lanjutkan kegiatan yang lain, terlebih untuk perayaan ulang tahun. Kami percaya bahwa Komisi Perempuan BNKP Jakarta semakin kokoh di dalam Tuhan, semakin kompak dan hidup mereka untuk melayani Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau sertai kami nantinya ketika kami berangkat dari sini menuju rumah kami. Tuhan tutup bungkus kami dalam tangan Tuhan. Engkau hantarkan kami di rumah kami dengan sukacita. Dalam Kristus Yesus kami berdoa, sama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dalam kehidupanmu sehari-hari di dalam damai sejahtera. Jadilah saksi Kristus dimanapun saudara berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang ini sampai selamanya. Amin.
berteduh sejenak. Amin. Yaobu. Ping-an. Ping-an. Salam. Shalom. Ping-an. 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 Ping-an.